Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Baik-baik saja, amin. Semoga kalian semua ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya, amin ya. Dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu secara general reading. Energi banyak orang ya. Untuk energinya bisa terbolak-balik ya. Oke. Bisa kamu, bisa dia. Ya. Bisa juga waktunya timeless ya, saat ini atau ke depan. Atau bisa aja yang sudah terjadi ya. Seperti itu. Yang mau personal reading, private reading boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Pembacaan kartu secara general ini ya lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa. Oke. Kita lihat di sini ada pertemuan ini ya. Kalau kasih lihat di sini. Oke. Temanya kita ambil adalah pertemuan yang penuh arti di akhir atau di penghujung tahun 2024 ya. Oke. Kita lihat ada apa di sini. Ada pertemuan di penghujung tahun 2024 ini. Kamu akan menghadapi ya, menghadapi banyak pertemuan atau pembicaraan yang tidak bisa kamu tolak. Ya, ada beberapa orang yang kayak ingin bertemu dengan kamu ya. Di sini ada. Atau kayak pingin langsung ketemu ya. Beberapa orang ini datang dengan niat yang baik ya, penuh keinginannya untuk komunikasi ya, bertemu karena ada alasan positif ya. Ada juga yang datang ini ya dengan tujuan lain yang mungkin tidak sejalan dengan energi kamu atau tujuan hidup kamu ya. Nah, sebagian mereka ini bisa menguras energi kamu, menarik kamu ke dalam konflik ya yang tidak kamu inginkan gitu. Hati-hati makanya ya. Ya, sangat penting sih bagi kamu di sini memilih siapa yang pantas diberi perhatian dan siapa yang sebaiknya kita tolak atau kita hindari yang datang itu ya. Fokus pada komunikasi yang bisa memperkaya hidup kamu, yang memberi energi positif. Nah, itu ya. Ya di sini juga fokus ya, kalian mungkin membantu atau apa ya, yang memberikan energi positif ya. Ya, gitu. Nah, jangan sampai kamu terjebak dalam pembicaraan yang hanya akan membuang waktu, melelahkan ya, baik secara fisik maupun emosional ya. Nah, jika kamu merasa ada energi negatif atau hanya ingin apa ya, kayak dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan atau memanfaatkan kamu, lebih baik untuk tidak menanggapinya. Tanggapan yang positif itu kan apa ya, yang penuh dengan kedamaian itu hanya datang dari orang-orang yang sefrekuensi ya, yang menghargai kamu apa adanya. Jangan ragu untuk menjaga jarak atau batasi gitu ya, batasi atau memberikan batasan ke mereka ya, yang hanya memberi beban atau masalah ya kita batasi ya, jangan ragu itu. Nah, itu ya. Nah, di sini juga ada di penghujung tahun ini ya, akhir tahun. Kemungkinan ini ya, kamu akan menerima kabar atau permintaan bantuan dari orang-orang di sekitar kamu, bisa keluarga, teman ya, atau seseorang. Beberapa mungkin ada yang benar-benar membutuhkan pertolongan atau ingin
cerita, ngobrol, ya, berbagi cerita tentang kesulitan, ada ya, kesulitan yang mereka alami. Nah, ini bisa tersentuh kalian nih dengan cerita-cerita mereka, ya. Nah, hati-hati agar ya tidak terlalu terlalu terlarut dalam emosi mereka, ya. Ini kan bisa mempengaruhi stabilitas mental dan emosional kamu tentunya ya. Ya, terutama jika mereka membawa masalah yang cukup berat gitu, ya. Kebahagiaan itu atau kedamaian itu datang dari dalam diri kita sebenarnya. Jangan biarkan perasaan belas kasihan menggerakkan kamu untuk terus memberi atau membantu, ya. Jika membuat kamu merasa tertekan, ya. Ya, jika kamu merasa mungkin lebih nyaman dengan menyendiri atau fokus pada diri kamu sendiri untuk mengembalikan energi kamu, ya, itu adalah sangat penting sih yang harus dilakukan, ya. Jadi beberapa orang ini ada juga yang datang kayak mengambil tanpa memberi sesuatu yang positif kembali. Wow, hati-hati berarti ya. Jadi beragam yang datang dan berkomunikasi dengan kita di penghujung tahun ini, ya. Jadi ya kalian waspada dan hati-hati aja. Tidak semuanya yang datang itu positif ya. Nah, itu. Gitu. Jadi di sini waspada dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan perhatian, ya. Jangan merasa bersalah jika harus mendapatkan permintaan seseorang yang hanya datang untuk ya memanfaatkan mungkin kamu dengan kebaikan kamu, ya. Seperti itu. Nah, ya. Di sini kita lihat lagi ada di penghujung tahun ini di sini kamu ya, kalian akan bertemu dengan beberapa orang yang sebelumnya mungkin telah membuat kesalahan terhadap kamu. Ya, mereka mungkin akan datang ini meminta maaf, ya, mengakui kesalahan, menyadari kesalahan. Sebagian dari mereka mungkin ada juga keinginan untuk memperbaiki hubungan kalian yang rusak. Ada juga yang datang hanya sekedar basa-basi, ya. Ya, sekedar basa-basi mungkin untuk menenangkan diri mereka sendiri tanpa niat yang tulus untuk benar-benar berubah. Nah, ya. Nah, perlu dicermati sih dalam menilai permintaan maaf tersebut. Jika mereka benar-benar merasa menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan mereka, maka memaafkan mereka itu kan bisa menjadi langkah yang baik, ya. Gitu. Ya. Tapi jika merasa bahwa permintaan maaf hanya sekedar formalitas atau hanya kepentingan mereka sendiri, ya maka ya kamu berhak untuk tidak menerimanya. Jangan merasa terpaksa untuk memaafkan mereka. Jika perasaan kamu ya mungkin belum siap atau ya belum menunjukkan perubahan nyata mereka ini ya, ya kamu juga perlu melindungi diri, ya, dan tidak memaafkan mereka hanya karena rasa kasihan atau untuk menghindari konflik, ya. Enggak seperti itu konsepnya, ya. Konsepnya kalian. Ingat, memaafkan untuk diri kamu itu bukan untuk orang lain, ya. Gitu. Gitu ya. Jika seseorang benar-benar menyesali perbuatannya, maka biarkan mereka membuktikan dengan tindakan atau ya dengan perlakuan, dengan action, bukan hanya kata-kata kosong. Seperti itu, ya. Nah, di sini juga Kak Sila lihat lagi sepanjang akhir tahun ini mungkin ya, di penghujung tahun ini, ya. Ada yang akan berinteraksi dengan beberapa orang yang menguras energi kamu, yaitu buang-buang waktu.
buang-buang waktu, membuat kamu lelah dan capek, ada juga ini. Ya, oke. Beberapa dari mereka mungkin terlihat kayak seperti teman atau kenalan baik gitu ya. Tetapi ya mereka datang untuk meminta perhatian tanpa memberi balik ya. Bisa jadi mereka itu membawa masalah ya, atau drama yang membuat ya kamu capek, lelah, stres, frustasi ya. Mungkin mereka datang hanya untuk membicarakan hal-hal negatif atau mencoba menarik kamu ke dalam kehidupan mereka yang penuh dengan konflik. Nah, di situ ya hati-hati juga ya. Nah, di sini saatnya kamu harus tegas dalam menetapkan batasan. Jangan biarkan orang lain mengambil alih ya energi kamu ya, tanpa memberi sesuatu yang positif atau konstruktif ya, gitu. Terkadang mungkin ya di sini belajar mengatakan tidak ini dengan tegas ya, perlu gitu. Ingat ya bahwa kamu itu juga memiliki hak untuk bahagia, merasa tenang, damai. Jangan habiskan waktu untuk terus ya berusaha menyenangkan orang yang tidak menghargai kita. Hanya datang untuk mencari keuntungan dari kebaikan kita. Nah, ini waktu yang lebih selektif dalam memilih siapa yang layak, yang pantas diberi perhatian. Ya, jangan ragu untuk menjaga jarak dengan mereka ya yang terus menguras energi, memberikan dampak positif dalam hidup kamu ya, gitu. Nah, di sini penghujung tahun juga ada yang menghadirkan beberapa energi romantis. Wow, beberapa orang sih ya, ini beberapa aja kayak ingin mendekatkan diri dengan kamu ya, baik karena perasaan sayang, cinta, atau bahkan karena mereka merasa rindu ya. Bisa datang dalam bentuk perhatian fisik, seperti kayak ingin peluk gitu ya, atau ya momen romantis, atau bisa juga berbicara yang lebih mendalam tentang perasaan mereka ya. Nah, di sini kamu juga perlu berhati-hati dengan orang-orang yang datang dengan motif tersembunyi ya, gitu. Ya mungkin seperti hanya tertarik dengan kamu secara fisik aja kan, secara fisik ya bisa aja ya. Atau yang berusaha memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi mereka, bisa juga. Waspada, waspada. Gitu. Jangan ya, jangan terjebak dalam dalam hubungan mungkin yang tidak sehat hanya karena perasaan ingin diterima atau diperhatikan ya, gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin menginginkan kontak fisik aja atau keintiman ya, tanpa menghargai batasan pribadi kamu. Nah, penting untuk menjaga jarak dan memastikan bahwa hubungan yang kamu bangun ini adalah yang sehat dan saling menghormati ya, gitu. Ya. Ada juga kemungkinan bahwa seseorang yang sudah lama menjauh, tidak berkomunikasi dengan kamu, akhirnya ingin mendekat kembali. Ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan atau memberi kesempatan untuk memberi atau memperbaiki kesalahan ya yang telah terjadi. Ya, namun ya pastikan bahwa ya kamu hanya membuka diri ini untuk orang yang sudah menunjukkan perubahannya yang nyata ya, dan bukan mereka yang hanya datang dengan harapan kosong atau hanya untuk memenuhi keinginan pribadi mereka ya. Itu harus diwaspadai ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Oke. Sekian dulu readingan Kak Sila di malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Like and comment, subscribe, oke, yang suka ya.
Terima kasih yang sudah menonton video ya. Terima kasih. Yang mau konsultasi personal reading, private reading, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih. Aku pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.